Alia tuh lebih cocok sama sahabat aku. Karena sahabat aku tuh jauh lebih baik daripada tukang ojek kenalan kamu itu. Aku nggak setuju, Arka. Mas Ray itu punya banyak kelebihan kok. Dia orang yang baik sekali. Naura, aku bicara seperti ini bukan karena aku bicara tanpa alasan. Karena aku udah ketemu sama keduanya. Dan nanti kalau kamu kenal sama sahabat aku, kamu juga pasti setuju sama aku. Saya habis ketemu sama Mbak Ale ya, Pak. Alia. Alia itu sedang kerja di sini. Dan ini bukan tempat sembarangan yang kamu bisa datang kapan aja. Ini kantor. Kamu ini benar-benar sudah mengganggu waktu kerja orang. Saya minta maaf, Pak. Saya nggak butuh maaf kamu. Papa marahin Naura, tapi aku nggak bisa keluar. Aku nggak bisa belain dia. Saya permisi. Saya nggak percaya. Satpam! Siapa? Usir perempuan ini dan jangan pernah dia kembali ke sini lagi. Siapa? Pak, saya bisa jalan sendiri. Jangan percaya. Geret dia. Ayo ke saya. Ayo ke saya. Pak, saya Ayo. saya bisa. Ayo ke saya. Ayo. Tante, Naura kok belum keluar juga ya? Aku jadi nggak sabar. Semoga aja dia membawa kabar baik. Kayak, lo tau nggak tadi ada Naura kesini? Ya tadi emang dia kesini. Dan lo tau nggak, Naura tuh diusir di tempat ini. Bokap gue sampai manggil security dan narik dia kasar keluar kantor ini. Aduh Rey, lo kenapa nggak ngomong sih sama gue? Kan gue bisa samperin, gue bisa berhentiin semuanya. Gue tuh terlalu panik tau gak lo? Gue sampai nggak bisa mikir apa-apa. Terus ngapain Naura kesini? Naura kayak kesel sama gue. Dia udah sakit hati sama gue. Masalahnya apa? Dia pikir gue ninggalin si Ray tukang ojek buat lo, Ray anaknya Pak Samsul. Dan dia bilang gue ninggalin si Ray tukang ojek buat dapetin pekerjaan ini. Biar gue bisa kerja di sini. Aduh Ray, gue udah gak ngerti mau ngomong apa lagi sama dia. Gue udah panik tau gak sih di sini. Udah, lo tenang aja. Itu adalah masalah gue. Yang artinya... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naura, kamu kenapa sih Naura? Aku perhatiin seharian kamu sedih terus mukanya. Mas Ray pulang kampung, Arka. Karena hatinya nggak kuat dihianati sama Mbak Alea. Sebenarnya aku udah tahu lama kalau sahabatku sama Alia itu pacaran. Cuman ya, aku harus jaga rahasia mereka. Semua ini tuh nggak adil buat Mas Ray. Naura, bukannya aku membela sahabatku ya. Tapi kalau kamu kenal sahabat aku, kamu juga pasti akan setuju sama apa yang aku bilang. Kalau Alia tuh lebih cocok sama sahabat aku. Karena sahabat aku tuh jauh lebih baik daripada tukang ojek kenalan kamu itu. Aku nggak setuju, Arka. Mas Ray itu punya banyak kelebihan kok. Dia orang yang baik sekali. Naura, aku bicara seperti ini bukan karena aku bicara tanpa alasan. Karena aku udah ketemu sama keduanya. Dan nanti kalau kamu kenal sama sahabat aku, kamu juga pasti setuju sama aku. Kalau sahabat aku adalah orang yang lebih baik. Lebih baik untuk Alia juga. Masa sih, Arka? Ini aja, besok aku akan kenalin sahabat aku ke kamu. Gitu dong, senyum. Aku udah siap pergi.
Hari ini kamu kelihatan ceria sekali. Sepertinya ada sesuatu. Hari ini aku mau ke laundrynya Naura. Aku harus lihat kondisinya dia setelah minum obat bubuk cabai racikan aku itu, Tante. Obat bubuk cabe. Waduh, tambah heboh aja kamu, Kinta. Bagus. Tante berharap semoga Naura sekarang dalam keadaan tidak tertolong lagi. Aku pergi dulu ya, Tante ya. Selamat siang, Bu Aruni. Bu Moza, silakan duduk. Kita langsung aja ya. Kamu cari Alia kan? Saya tahu di mana Alia sekarang. Ada di mana anak itu sekarang? Kita tukeran informasi, oke? Informasi apa yang Ibu butuhkan dari saya? Saya butuh kamu untuk mencari seseorang yang bernama Dr. Yan Birmanto. Dr. Yan Birmanto. Oke. Kalau begitu kita deal. Hai Naura, apa kabar? Kabar saya baik-baik aja, Mbak. Kenapa? Pasti Mbak berharap saya dalam keadaan sekarat ya? Karena saya minum obat-obatan ini. Kamu tuh ngomong apa sih, Naura? Aku nggak ngerti deh. Lagian ngapain aku berharap kamu bakalan sekarat gara-gara obat ini? Lagian nggak ada hubungannya kok sama aku. Mbak, saya lihat Mbak masuk kamar saya. Lalu saya mengecek obat-obatan saya, Mbak. Dan saya mengecek obat-obatan saya. Ternyata semuanya isinya cabai bubuk. Bahkan sebelumnya Mbak menukarkan obat-obat saya dengan obat-obat yang isinya gula. Saya udah tahu semuanya, Mbak. Jadi Naura udah tahu kalau aku yang menukar obatnya dengan bubuk cabai. Tapi dia tahu dari mana? Iya. Emang saya yang taruh obat-obatan palsu itu di kamar kamu. Emangnya kenapa? Kamu apa emangnya sekarang kan? Lagian emangnya kamu siap kalau Arka tahu soal penyakit yang kamu sembunyiin dari dia selama ini, ya? Dia tuh pasti jijik sama perempuan yang penyakitan, tau nggak? Apa Mbak nggak berpikir kalau apa yang sudah Mbak buat itu adalah tindakan kriminal? Mbak, gimana kalau sampai ada yang tahu kalau Mbak yang sudah menukar obat-obatan saya? Apa nanti dampak ke depannya untuk Mbak Kinta sendiri? Apa Mbak nggak berpikir sampai situ? Sebaiknya kamu pergi dari sini, Kinta. Jangan pernah berani-berani lagi deketin anak saya. Kamu sudah mengancam nyawa anak saya. Pergi kamu dari sini. Jangan sentuh saya! Saya paling alergi sama orang susah, tau nggak? Terserah kamu mau alergi sama apa.
Pergi kamu dari sini. Ibu tolong Bu tenang Bu, tolong jangan marah-marah Bu. Ibu nggak akan bisa tenang sebelum orang ini pergi dari sini. Pergi kamu! Atau saya laporin kamu ke polisi.